seperti kata masjidu. Jadi keadaan majrurnya itu dengan tanda fathah. Sini ada contohnya. Contoh. Oke, selanjut. Contohnya, contoh lainnya itu ada mafatih, masabih, madaris, asofir, dan wasail. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Nabila. نعم شكرا لأخت فائزة على شرحها ونخطو إلى الموضوع التالي يعني الممنوع من الصرف لعلتين كما شرحت أخت فائزة الممنوع من الصرف لعلة واحدة وفي هذا الموضوع يعني الممنوع من الصرف لعلتين والممنوع من الصرف لعلتين تنقسم ينقسم إلى اثنين وهو اسم العلم والوصفية. نعم لاسم العلم ينقسم إلى ستة نقاط. الأول نعم عفوا أستاذ. نعم عفوا bisa di next slide. نعم الأول يعني اسم علم. اسم العالم يعني العالمية مع التأنيث في هذا الموضوع يعني اسم العالم المؤنث العالمية مع التأنيث. نعم الأول مؤنث معنوي ولفظي ثم ثانيا مؤنث معنوي. Oke baik, jadi pada pada judul ini yaitu isim alam yang mana isim alamnya itu merupakan isim muannas begitu. Yang pertama adalah isim alam muannas maknawi dan lafzi, artinya adalah dia itu maknanya adalah bermakna muannas dan pada penulisan lafadznya itu juga ditulis dengan tanda-tanda muannas gitu. Tanda-tanda muannas itu yaitu dengan tak marbutah. Contohnya di sini ada Zahabat Aisyatu ilal madrasati. Nah, kata Aisyatu ini merupakan mu'annas ma'nawi dan lafzi karena dia bermakna mu'annas yaitu bermakna nama perempuan dan lafzi dan dalam penulisannya itu dituliskan dengan tanda mu'annas yaitu tak marbutah. Nah, kalimat Aisyatu ini yumna'u ismu Aisyah minat tanwin falaysa Aisyatun bal Aisyatu. Nah, karena nama Aisyah ini merupakan mamnu' minas sarf atau isim-isim yang tidak menerima tanwin atau tidak menerima harokat kasroh, maka dia itu dibaca Aisyatu tanpa tanwin, bukan Aisyatun. Padahal pada hukum asli semua isim itu, jika dia tidak didahului alif lam atau dia tidak idhofah, maka dia harokat akhirnya adalah tanwin. Nah, seperti kita lihat di sini, Aisyatu itu tidak didahului oleh alif lam dan dia juga bukan idhofah. Jadi pada hukum asal isimnya itu harusnya dia itu tanwin gitu. Tetapi dia tidak ditanwin melainkan hanya berharokat dhammah karena dia merupakan mamnu' minas sarf isim alam al-alamiyah ma'at ta'nif. Seperti itu. Nah, contoh lain dari muannats ma'nawi wa lafzi itu nama-nama isim alam nama-nama perempuan gitu seperti Khadijah, Nabilah, Sofia, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah mu'annas ma'nawi. Nah, mu'annas ma'nawi ini adalah isim yang dia bermakna mu'annas. Maknanya mu'annas adalah makna apa ya, perempuan, nama perempuan, tetapi dia itu dalam penulisannya itu tidak tidak ditulis dengan
tanda-tanda mu'anats gitu. Seperti yang nomor satu kan, tanda mu'anats itu tadi contohnya adalah tak marbuto gitu. Tetapi dia aslinya artinya adalah nama perempuan seperti itu. Nah, contoh di sini adalah wabikufrihim wa qawlihim ala Maryam. Ini ala Maryam, buhtanan azima. Nah, ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 156. Nah, kalimat Maryam di sini yumna'u ismu Maryam minal kasrah ma'annahu majrur. Falaisa Maryami, falaisa ala Maryami li'annahu majrurun bil fathah fi mahallil jar. Nah, eh, kata Maryam di sini aslinya merupakan majrur karena dia didahului oleh huruf jar ala. Semua isim yang didahului oleh huruf jar maka seharusnya dia adalah majrur dengan kasroh. Seharusnya adalah ala Maryami. Tetapi karena Maryam ini merupakan salah satu isim mu'annas ma'nawi yang mana merupakan salah satu yang tidak bisa ditanwin atau tidak bisa menerima harokat kasroh, maka dia dijarkan dengan fathah fi mahallil jar untuk menggantikan posisi jarnya dengan fathah bukan dengan kasroh. Lalu contoh lainnya itu dari mu'annas ma'nawi ada Zainab dan Su'ad. Nah, ini Zainab dan Su'ad ini merupakan nama perempuan. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga ada mu'annas lafzi. Nah, mu'annas lafzi ini dia adalah isim isim mu'annas yang bermakna yang dituliskan dengan lafadz mu'annas, yaitu ada tanda tak marbutohnya, tetapi dia hanya dalam penulisannya saja gitu. Dalam penulisannya saja yang ditandai dengan ada tanda mu'annasnya yaitu tak marbutoh. Akan tetapi artinya dia bukan bukan mu'annas gitu, malah artinya itu kebalikannya. Artinya itu malah mudzakkar seperti itu. Nah, contohnya di sini ada hadzal kitabu li Hamzata. Nah, seperti yang kita ketahui ya isim alam Hamzah, Hamzah itu merupakan nama laki-laki gitu. Tapi di penulisan Hamzah itu diakhiri dengan tak marbuto gitu. Yang mana yang kita ketahui tak marbuto adalah identitas untuk mu'annas gitu. Maka di sini penjelasannya adalah yumna'u ismu Hamzata minal kasrah ma'annahu majrur gitu. Jadi pada kalimat ini kata Hamzah itu kan didahului oleh huruf jar li. Nah, seharusnya adalah li hamzati karena dia kan merupakan majrur. Tetapi karena Hamzah ini merupakan muannas lafzi, maka dia mamnu' minas sarf. Jadi dibacanya bukan li hamzati melainkan li hamzata gitu. Dan contoh lainnya untuk muannas lafzi atau nama nama laki-laki, nama muzakkar yang tapi ditulisnya itu menggunakan tanda muannas. Contohnya ada Muawiyah, lalu ada Usamah, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada pengecualian. Nah, pengecualiannya itu adalah jika isim alam mu'annats tsulasi yang huruf kedua dari isim tersebut berharokat sukun, maka isim tersebut dihukumi sebagaimana isim pada umumnya gitu. Sebagaimana isim pada umumnya yaitu dia bisa menerima tanwin, bisa dimasuki alif lam dan dia bisa menerima semua harokat gitu, tergantung kedudukan katanya. Atau dia bisa juga dihukumi sebagai isim ghairu munsharif gitu. Jadi dia bisa dua pilihan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung lihat aja ke contohnya ini ada Hindun gitu. Hindun ini kan merupakan isim alam mu'annas. Dia kan isim alam mu'annas dia itu merupakan nama perempuan gitu ya. Dia itu isimnya isim tsulasi, terdiri dari 3 huruf. Nah, di harokat ain fiilnya ini yaitu nun itu merupakan sukun gitu. Jadi karena dia memenuhi syarat-syarat pengecualian ini, maka dia itu bisa dalam 2 keadaan. Yang pertama dia bisa dihukumi seperti isim pada umumnya, yaitu bisa tanwin dan bisa menerima semua harokat gitu, termasuk kasroh. Contohnya adalah najahat hindun, atau bisa juga kita bacanya najahat hindu. Tapi pada umumnya itu dibacanya tuh hindun gitu. Seperti itu.
Atau bisa juga kita tambahin kasroh gitu kalau misalkan dia majrur. Contohnya adalah nazartu ila hindin. Atau misalnya kita hukumi dengan dia itu sebagai isim ghair munsharif, berarti kita bacanya nazartu ila hinda gitu. Nah, contoh lainnya dari yang pengecualian ini yaitu isim muannats tsulasi yang huruf keduanya berharokat sukun adalah misra dan da'du. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya adalah al-alamiyah ma'aziyadatil alif wan nun. Jadi isim alam dan dengan penambahan alif dan nun, dan alif dan nun yang di akhir kalimat, tetapi alif dan nunnya ini merupakan tambahan gitu. Yatakawwanu min salasati ahruf aktsar wa makhtumah bi alif wan nun zaidatan. Jadi untuk yang kategori ini itu dia harus berjumlah lebih dari 3 huruf dan diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Langsung aja kita lihat ke contohnya. Ini ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-ayah. Nah, di sini ada kata Ramadan. Kata Ramadan yumna'u ismu Ramadan min al-kasrah wa alif lam ma'a annahu mudhafan ilaihi falaysa syahrul Ramadhani. Nah, pada kata ini syahrul Ramadan itu merupakan susunan idhofah gitu. Syahrul merupakan mudhaf dan Ramadan merupakan mudhaf ilaih. Nah, jika pada hukum asalnya mudhof ilaih itu harokatnya itu adalah kasroh. Nah, kalau misalnya kita melihat hukum asal, berarti Ramadan ini harusnya kasroh, dibacanya syahrul Ramadhani. Akan tetapi kata Ramadan ini termasuk syarat pada syarat ini, yaitu merupakan isim yang diakhiri oleh alif dan nun tambahan. Maka dia memnu' minas sarf. Maka kita membacanya itu syahrul Ramadhana, bukan syahrul Ramadhani. Seperti itu. Nah, di sini tuh lalu ada penjelasan lainnya yaitu pengecualian. Jika isim isim itu terdiri dari 3 huruf, tetapi huruf nunnya itu merupakan huruf asli. Nah, kita langsung langsung aja nih ke contoh. Lisanun. Nih, lisanun ini kan merupakan isim yang diakhiri oleh alif dan nun. Lisanun. Nah, akan tetapi dia itu huruf aslinya hanya 3, yaitu lam, sin, dan nun. Nah, nun ini kan merupakan huruf asli. Maka dia itu tidak termasuk dalam bahasan ini. Dia tidak termasuk dalam mamnu' minas sarf karena dia nunnya merupakan nun asli. Dan dia berarti eh, dihukumi seperti isim pada umumnya gitu. Dia bisa ditanwin, bisa menerima harokat kasroh seperti itu. Boleh di next. Ya, Afan, tadi anak kelewatan. Jadi untuk contoh dari apa isim yang diakhiri dengan alif dan nun tambahan itu selain Ramadan itu ada Utsman, lalu ada Affan, ada Marwan dan ada Salman seperti itu. Tapi di sini belum disebutkan. Oke, selanjutnya boleh di next. Ini selanjutnya adalah al-alamiyah mal adal ala wazn fu'al. Jadi pada yang pada judul ini adalah isim alam dengan adil. Adil itu apa ya? Dia itu seperti modifikasi gitu. Jadi dia tuh gini, isim alam ala wazni fu'al wa huwa adlun min wazni ismul fa'il. Jadi dia itu merupakan isim alam ala wazan fu'al gitu. Tetapi dia itu aslinya itu adalah modifikasi dari wazan isim fa'il gitu. Jadi langsung kita lihat aja contohnya. Contohnya di sini ada kata Umar. Ani bani Umar. Nah, asli dari kalimat Umar adalah Amir gitu. Ala wazan ismul fa'il. Ulla ila wazni fu'al gitu. Jadi kata Umar ini aslinya adalah Amir gitu. Tapi dia di apa diubah menjadi wazan fu'al gitu. Karena untuk memudahkan pengucapan gitu. Karena kalau Amir kan itu kan dia ada mat ya. Mat itu kan dia lebih apa dan hurufnya itu lebih apa ya, lebih lebih berat gitu, lebih banyak gitu. Sedangkan Umar itu ringan gitu, ringan diucapkan. Nah, lalu di sini kan contohnya Ani bani Umar. Nah,
ibni Umar itu merupakan susunan mudhaf ilaih gitu. Ibni merupakan mudhaf dan Umara itu mudhaf ilaih gitu. Nah, pada hukum asalnya Umara kalau mudhaf ilaih ini dia itu harusnya berharokat kasrah. Kan, tapi di sini dia mamnu' min as-sarf, yakni yumna'u Umar min al-kasrah ma'annahu mudhafan ilaih. Falaisa ibni Umari. Lalu contoh lainnya dari wazan fu'al ini ada Zuhal, Hubal, dan Juha. Ready, next. Lalu yang selanjutnya adalah al-alamiyah ma'al ujmah. Nah, al-alamiyah ma'al ujmah yaitu adalah isim alam dan dengan tambahan al-ujmah. Al-ujmah itu adalah ajam, yaitu isim yang selain dari bahasa Arab, isim non-Arab seperti itu. Jadi isim non-Arab itu yang biasanya kita pelajari di bahasa Arab itu biasanya itu dia berasal dari bahasa Persia atau bisa dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani seperti itu. Nah, untuk isim alam ajam ini itu dia uh, dia terdiri dari 3 huruf atau lebih seperti itu. Untuk contohnya itu bisa kita lihat ini ada penggalan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz bawwa'na li Ibrahima makanal bait. Nah, di sini yumna'u Ibrahim minal kasrah li'annahu a'jam. Yatakawwanu apa ini? Yatakawwanu aksar min salasati ahruf gitu. Nah, di sini kan ada kalimat Ibrahim. Ibrahim itu dia merupakan majrur karena dia apa? Didahului huruf jar yaitu huruf jar li gitu. Hukum asalnya adalah harusnya li Ibrahimi, tapi karena dia merupakan ajam, yaitu isim non Arab gitu. Isim non Arab maka dia majrurnya dengan kasrah gitu. Kasrah pengganti afwan, majrurnya dengan fathah, fathah pengganti kasrah gitu. Nah, untuk contoh-contoh lain dari apa isim-isim ajam itu contohnya ada Ibrahim, Yakub ini nama-nama nabi yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Ibrahim, Yakub, Ismail, Harun, Isa, Musa, Ilyas, Ayub, Fir'aun, Ramses atau Baris, London dan nama-nama kota gitu, kota ataupun negara yang bukan dari bahasa Arab. Lalu selanjutnya di sini ada pengecualian. Nah, tadi kan disebutkan kalau isim alam a'jam yang mamnu min itu dia terdiri lebih dari 3 huruf. Sedangkan jika dia terdiri hanya dari 3 huruf, maka dia itu dihukumi seperti isim pada umumnya. Contohnya itu ada Nuh, Lut, dan Hud. Nah, ketiga kalimat ini merupakan isim a'jam gitu. Tetapi dia tuh hanya terdiri dari 3 huruf. Maka dia tuh terdiri dari 3 huruf dan huruf keduanya itu merupakan sukun. Maka dia itu dihukumi seperti isim pada umumnya gitu. Jadi dia bisa menerima tanwin dan juga bisa dimasuki oleh kasrah. Oke, boleh di next. Oke, untuk selanjutnya adalah al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Jadi di sini adalah isim alam dengan wazan fi'il gitu. Jadi isim dia tuh apa apa bentuknya itu menyerupai wazan fi'il gitu. Tetapi dia maknanya tuh isim gitu. Contoh apa wazan fi'il ini tuh ada dua gitu di dalam bahasan mamnu minas sarf ini ada 2 wazan fi'il yang berarti isim gitu. Yang pertama ala wazni af'alu afwan ini af'alu dan ala wazni yaf'ilu atau yaf'ulu gitu. Untuk yang wazan af'alu itu contohnya ada Ahmad, Aiman, As'ad. Nah, ini kan merupakan isim alam, nama-nama orang gitu. Tapi dia tuh bentuknya seperti wazan fi'il gitu. Tapi artinya adalah isim. Lalu untuk yang wazan yaf'ilu atau yaf'ulu itu contohnya ada Yazid, ada Yathrib gitu. Ini dia tuh mirip sama wazan fi'il gitu, yaf'ilu, tetapi dia artinya itu isim atau nama orang.
itu namanya Yazid gitu. Yathrib, Yathrib itu merupakan nama nama lain dari kota Madinah gitu. Nah, untuk contohnya di sini ada Raja'a Ahmadu. Raja'a Ahmadu yumna'u ismu Ahmadu minat tanwin li'annahu ism ala wazni af'alu. Nah, kan di sini Ahmadu harusnya Ahmadun gitu kan. Karena hukum lagi-lagi hukum asal isim itu dia adalah jika tidak didahului alif lam maka uh, dia berharokat tanwin gitu. Tapi di sini dibacanya Ahmadu bukan Ahmadun karena dia apa merupakan isim alam ala wazan af'al. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah al-alamiyah ma'at tarkibil masjid. uh, Isim alam dan terkib masjid. Perlu kita ketahui dahulu, terkib masjid itu adalah rangkaian isim yang terdiri dari dua kata yang aslinya itu dia terpisah, lalu digabung menjadi satu isim yang utuh. Jadi terkib masjid itu dia itu merupakan apa ya? Merupakan dia itu gabungan dari dua isim gitu, dua isim dalam bahasa Arab. Dua isim yang mana dia tuh digabung menjadi satu kesatuan arti gitu. Artinya tuh menjadi satu dan kedudukannya pun menjadi satu gitu. Langsung saja kita lihat ke contohnya di sini ada Hadramaut. Kalau dalam kalimat itu contohnya menjadi ja'al ustadu min Hadramauta. Nah, ini yumna'u Hadramauta min al-kasrah li'annahu tarkiban masjiyan. Asluhu majrur bil kasrah. Fayumna'u min as-sarfi fayumna'u min as-sarfi itu. Di sini ada uh, isim Hadramaut. Hadramaut itu merupakan targib masjid, yaitu terdiri dari kata hadra dan kata maut, lalu disatukan menjadi satu satu isim gitu, yang artinya adalah kota Hadramaut. Nah, di sini kan karena Hadramaut itu harusnya berharokat kasroh karena dia majrur didahului oleh harful jarmin, tapi di sini dia mamnu' minas sarf karena dia merupakan terkib masji. Jadi dibacanya bukan hadramauti akan tetapi hadramauta. Nah, contoh lain dari Naam, Van Prof dan Ustaz izin melanjutkan. Untuk contoh lain dari terkib masji ini, selain Hadramaut yaitu ada Ba'la Bakka, lalu ada New York gitu, yaitu nama kota